Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita lanjutkan kembali pembahasan kita terkait dengan struktur data. Jadi struktur data yang akan kita bahas hari ini yaitu linked list. Ini juga erat kaitannya sama apa yang seperti kita bahas sebelumnya. Ada array, ada string. Nah, sekarang kita bahas kelanjutannya yaitu linked list. Nah, ini tujuan instruksionalnya. Jadi setelah nanti kita mengikuti kuliah struktur data linked list ini, kita bisa memahami struktur data, apa saja proses di dalamnya, dan bagaimana kita mengakses data yang ada di dalam linked list tersebut. Kemudian kita juga bisa memahami cara pengoperasian dari struktur data ini. Kemudian setelah itu kita harus bisa mengimplementasikan ke dalam suatu bahasa pemrograman yang akan kita pakai. Nah, yang pertama, jadi struktur data linked list ini dibangun dari satu node atau lebih, di mana masing-masing node itu menempati suatu alokasi memori secara dinamis. Nah, kita membayangkannya di dalam kotak-kotak itu terdiri dari beberapa node. Nah, anehnya di dalam linked list ini kita mendeklarasikan masing-masing node itu secara dinamis. Jadi kita tidak mengisinya secara misal 4, berarti kan harus 4 yang dipakai, tapi di dalam list ini dia langsung secara otomatis alokasi memorinya itu secara dinamis. Kemudian di dalam penyimpanan datanya ya, ini masing-masing node itu dia terdiri dari penyimpanan data ya, penyimpanan data itu, kemudian juga ada satu bagian yang dinamakan sebagai pointer nih. Jadi kita bayangkannya di dalam lemari itu kita bisa menyimpan data. Nah, di dalam lemari itu juga dia bisa menunjuk ke data selanjutnya. Nah, ini yang disebut dengan pointer. Ya, itu. Kemudian di dalam linked list ini, jadi linked list ini karena dia ada satu pointer di dalamnya, maka apabila linked list itu hanya terdiri satu node, satu data atau satu kotak lemari itu, maka pointer yang akan ditunjuk ini dia menunjuk ke pointer 0 karena dia hanya satu nilainya. Nah, apabila dia terdiri dari banyak node di dalamnya, lebih dari satu node, maka masing-masing node itu dia bisa menyimpan alamat ke node berikutnya sampai dia menuju ke node yang paling ujung. Nah, node yang paling ujung ini nanti dia menuju ke nilai 0. Ini sama itu. Nah, perbedaannya apa antara array sama linked list? Jadi array ini dia sifatnya statis. Kita harus mendeklarasikan di dalam array itu ya memorinya, alokasi memori sebesar 4, berarti ada 4 node yang harus kita pakai. Lebih dari itu nggak boleh. Ya, begitu pula penambahan dan penghapusan dalam array ini sifatnya terbatas dan algoritma juga sangat sulit di dalamnya. Kemudian ketika kita mengakses di dalam array tersebut, ini sifatnya random, jadi berurutan dia, berurutan. Jadi misal kita 1, 2, 3, berarti ya ketika kita mengakses 1, 2, 3, 4 dan lain sebagainya secara berurutan. Tetapi kalau kita pakai linked list, nah kita bisa mengakses 1, loncat ke 5, loncat ke 8, loncat dan seterusnya. Jadi dia sifatnya sequential access. Nah, penghapusan array nggak mungkin kalau kita sudah mendeklarasikan array di dalam suatu alokasi memori itu ya nggak bisa dihapus. Ya tetap kalau 8 ya 8 kotak yang disediakan. Ya, kita bisa menghapus datanya, tetapi tidak bisa menghapus alokasi memorinya. Nah, kebalikannya dari array itu, nah kita mengenal linked list. Nah, di dalam linked list ini dia sifatnya seperti yang di slide pertama tadi, sifatnya dinamis. Kita tidak disuguhi ini berapa
nilai alokasi memori yang akan kita gunakan. Tetapi secara otomatis alokasi memori yang kita gunakan berdasarkan dari kebutuhan data kita. Kalau kebutuhan data kita ada 8, ya otomatis dia akan meng-create 8 itu. Kemudian penambahan dan penghapusan, nah ini bisa kita lakukan dengan algoritma yang bisa kita bilang sangat mudah. Kemudian nah penghapusan linked list, nah ini bisa kita lakukan secara baik di depan, di belakang, di tengah, dan lain sebagainya. Itu sangat mudah sekali untuk dilakukan. Kemudian, nah ini ada sedikit perbedaan antara array sama linked list. Jadi elemen di dalam linked list ini bersifat non-contiguously. Nah, artinya elemen ini dapat terletak pada lokasi memori yang saling berjauhan. Jadi kita bisa mengakses suatu elemen atau suatu kotak tadi. Ini bisa kita akses 1, kemudian kita akses 100, kemudian kita akses 90. Nah, ini sangat bisa sekali, ya. Nah, kalau kita bandingkan dengan array, maka tiap-tiap elemen ini terletak pada lokasi memori yang saling berurutan. Sangat sulit sekali ketika kita akan mengakses nilai dari 1, kemudian kita akses 100, kemudian kita akses 200. Nah, itu sangat sulit sekali kita lakukan di dalam array. Nah, misal ini ada representasi dari array, ada nilai A, B, C, D, E. Nah, ketika kita ngakses ini, nah di dalam array, ya, ini kita bisa mengaksesnya secara berurutan A, B, C, D, E. Tetapi ketika kita menggunakan array, ketika kita menggunakan linked list, nah ini kita bisa mengakses ke memori yang saling berjauhan sekalipun. Nah, ini sangat bisa sekali kalau di dalam linked list, ya. Nah, kemudian terkait dengan penghapusan atau penambahan data, nah ini ketika kita di array, kita ingin melakukan penambahan dan penghapusan di tengah-tengah data. Nah, ini sangat sulit sekali. Bisa, tetapi dengan menggunakan algoritma yang sangat kompleks. Nah, begitu. Nah, ini berapa banyak elemen yang harus dipindahkan bila akan menyisipi elemen di tengah-tengah array. Ini bisa, tetapi ketika kita menggunakan model yang seperti ini berapa elemen, ya, sulit untuk dilakukan di dalam array. Itu ini. Nah, di linked list sendiri ini dibagi menjadi 2 bagian. Ini bagian ini dibagi atas dasar dari pembagian pointer. Jadi pointernya kalau single linked list ini hanya dia menunjuk ke pointer selanjutnya. Kalau double linked list ini pointer yang menunjuk sebelum dan sesudahnya. Jadi dia terdiri dari 2 pointer kalau double linked list, sebelum dan sesudah. Nah, yang akan kita bahas hari ini yaitu sebelum masuk ke pembahasan utama kita. Nah, misal ini single linked list, dia hanya memiliki memiliki yang warna oranye ini pointer 1, ya, menunjuk ke sesudahnya, node sesudahnya. Kemudian biru ini datanya. Nah, yang double linked list, dia di samping mempunyai data, penunjukan atau pointernya dia juga menunjuk ke sesudah dan sebelumnya. Ya, ini nanti bisa kita bahas di pertemuan selanjutnya. Nah, bahasan kita hari ini yaitu single linked list. Nah, single artinya ini seperti yang saya bilang tadi, pointernya hanya 1 buah atau menunjuk ke node sesudahnya. Nanti kita sebut sebagai next, ya, itu. Nah, node yang terakhir, node yang paling ujung, ya, dia akan menunjuk ke nilai 0. Yang ini, ya. Ini kondisi ini yang akan kita kondisi sebagai kondisi berhenti ketika dia melakukan pembacaan node. Nah, ini salah satu nilainya. Jadi FF1 ini alamatnya pointer. Kalau kita lihat pointer DC dulu kan dia mempunyai alamat, ya, alamat memori. Nah, kemudian A, B, C ini datanya. Nah, masing-masing satu node dia terdiri dari 1 data dan 1 pointer. Masing-masing pointer dia menunjuk ke node sesudahnya sampai dia menuju ke node ujung yang paling ujung. Ketika dia menuju node yang paling ujung, maka pointernya menunjuk ke nilai 0. Ini
Ini sebagai penanda bahwasanya nilai ini yang termasuk nilai yang paling akhir. Gitu. Kemudian kalau kita lihat ilustrasi di sini ya, ketika ada salah satu note di mana note ini dia tidak menunjuk ke note yang lainnya, berarti dia termasuk tail atau ekor. Nah, jadi gampangannya karena di dalam list itu sifatnya non contiguously ya, kita bisa mengakses dari memori yang saling berjauhan. Nah, bagaimana kita mendeteksi bahwasanya di dalam masing-masing node itu dia tidak yang paling akhir ujungnya atau ujung dari node tersebut. Nah, berarti kita deteksinya ya ketika node itu tidak menunjuk ke node yang lain, berarti dia disebut sebagai tailnya. Begitu pula kebalikannya, ketika tidak ada yang menunjuk node yang ditunjuk oleh node yang lain, maka dia disebut sebagai headnya, kepalanya. Nah, oleh karena itu nanti untuk deklarasi agar lebih mudah, tail berarti dia mendeteksi paling akhir atau paling ujung dari node itu. Begitu pula kepalanya, headnya, dia tidak ada yang ditunjuk oleh node itu. Nah, ini ilustrasinya. Ini hampir sama seperti tadi. Nah, representasinya ini ketika kita akan melakukan pembuatan node itu ya, pembuatan masing-masing node. Nah, kita bisa membuat suatu kelas, kemudian masing-masing pointer, karena di dalam Java itu tidak mengenal pointer ya. Kalau di C kita mengenal pointer, tandanya bintang di atas itu kita mengenalnya pointer. Pointer itu dia menunjuk ke alamat memori tertentu ya, ini. Kemudian nah, bagaimana agar di dalam Java itu kita bisa menggunakan pointer? Nah, kita bisa menggunakan pointer dengan catatan apabila nilai next dan nilai pref itu kita ambil dari kelasnya. Ini. Jadi kelas di dalam sini ini nantinya bisa berfungsi sebagai tipe data. Nah, ini tipe data yang menunjuk ke node selanjutnya. Begitu. Nah, ketika kita nih misal nilai next ya, nilai next ini kita mengambil tipe datanya data diambil dari kelasnya. Jadi model pointer di dalam Java itu seperti itu. Nanti kita akan gunakan suatu pengenal, baik itu next, pref. Nah, kita ambil dari dari kelas yang akan kita gunakan sebagai tipe data. Nah, kalau kita lihat di sini seperti pengenalan OOP pada pertemuan pertama, ini terdiri dari dua buah atribut dan satu buah konstruktor. Nanti kita bisa mengisi nilainya. Nah, ketika kita ingin membentuk objek dari sana, berarti kita hanya menggunakan seperti biasa ya, pembentukan objek atau instansiasi ya pakai langsung new, karena dia ada konstruktornya, langsung kita isi nilainya. Nah, seperti itu. Nah, kemudian ketika kita memanggil data tersebut, instansiasi objek dari kelas data ya, maka seperti biasa objek nilai nanti secara otomatis nilainya akan diisi nilai 10. Nextnya karena dia hanya terdiri dari satu node, maka nextnya ini menunjuk ke 0. Nah, seperti itu. Nah, bisa kita praktekkan. Example SLL, single linked list. Ini misal saya punya kelas data. Nih, sini biar kelihatan.
kelas data, di mana kelas data ini isinya integer apa tadi, integer nilai sama tipe data, ya, tipe data yang mengambil dari kelas data, berarti data next. Nah, kemudian kita bisa mengambil atau membuat konstruktornya, ya, insert code, hanya kita ngambil nilainya. Nah, ini nilainya, kemudian kita bentuk objeknya min, kemudian data obj new data, kita isi 10. Ketika kita ngambil system.out.println obj dot, nah ada dua ini, ada nilai, kemudian ada obj dot data dot next. Nah, karena dia hanya terdiri dari satu nilai, maka dia, nah, nextnya dia akan menuju ke nilai 0. Nah, seperti itu. Cara mengaksesnya bersama seperti ini, menggunakan titik, kemudian nanti hasilnya akan bernilai 0. Nah, seperti itu. Oke. Selanjutnya, nih, untuk pointer head sendiri, ya, yaitu pointer yang menunjuk kepala, ya. Ini bisa kita deklarasikan bahwasanya head ini dia ditunjuk dari, ya, node yang paling depan. Jadi sebuah pointer yang akan menyimpan alamat dari node yang paling depan. Begitu pula tail, ya, yaitu pointer yang menunjuk atau kita bisa menandai, ya, menandai suatu node, di mana node itu, nah, yang paling ujung. Ini tail. Nah, operasi-operasi di dalam linked list itu ada beberapa, nanti bisa kita buat. Ada yang bisa kita gunakan untuk inisialisasi. Kemudian inisialisasi ini kita membuat nilai awal, ya, membuat nilai awal dari suatu linked list itu. Kemudian ada isempty, ini mengecek apakah di dalam masing-masing node, ya, itu nilainya kosong apa enggak. Kemudian size ini untuk mengetahui ukuran. Jadi biar kita tahu size ini ukurannya nambah apa berkurang, apa seperti apa, ya. Kemudian menghapus. Nah, nanti ada juga penambahan-penambahan ini bisa kita lakukan melalui penambahan yang di depan, yang di belakang, ataupun yang di tengah-tengah berdasarkan dari indeks. Begitu pula penghapusan, pencarian, dan pengaksesan hampir sama. Nah, ini kelas data tadi. Ini sudah kita bahas di depan. Kemudian karena dia memiliki satu konstruktor, maka secara otomatis nilai itu akan diisi ketika objek itu akan dibuat. Kemudian, nah, kita menginisialisasi karena nilai awal, ya, ini diinisialisasi nilai awal dari suatu node itu kosong, maka kita isi head sama dengan tail sama dengan 0. Nah, ini implementasinya. Kita tadi mempunyai satu kelas data. Nah, itu data ini bisa kita deklarasikan untuk membuat head, untuk membuat tail, di mana data ini tadi sudah kita bahas, dia suatu kelas, tapi kita bisa buat pointer, ya, menjadi suatu tipe data. Kemudian list untuk menambah nilai size-nya. Kemudian ini konstruktor, ya, kita menginisialisasi nilai head dan nilai tail sama dengan 0. Nah, ini untuk ngecek apakah nilai di dalam node itu kosong apa tidak. Nah, ini bisa kita gunakan isempty, jadi untuk mengecek kosong apa tidak. Kemudian nanti karena dia tipe kembaliannya boolean, maka ini sifatnya ya apa tidak, kosong apa tidak. Nah, kemudian penambahannya, di mana penambahan ini dibedakan menjadi 4. Nanti
Jadi masing-masing penambahan itu ada algoritmanya sendiri, dari depan, dari belakang, kemudian dari node setelah node tertentu atau dan sebelum node tertentu. Nah, masing-masing di sini, baik itu penambahan dari depan, penambahan dari belakang, dan lain sebagainya, masih ada relevansinya atau relasinya dengan isMT, dengan inisialisasi ini. Tuh, penambahan. Nah, penambahan dari depan, jadi algoritmanya itu jika kondisi awal node kosong, ini saya pakai pulpen. Jika kondisi awal node itu kosong, ya, maka head dan tail akan sama-sama menunjuk ke node. Ini ada kondisi percabangan. Nah, jadi algoritmanya itu apabila nilai head, ya, ini kosong, ya, kondisi awal node ini kosong, maka baik itu tail dan head, ya, ini sama-sama menunjuk ke node tersebut. Nah, jika pada linked list ada node, maka head akan menunjuk ke input. Nah, ini. Nah, maksudnya gini. Di sini ada data time, di mana variabel time ini juga mengikuti tipe data dari data. Ya, tipe data dari data. Nah, data ini nanti time ini akan selalu bergerak. Digunakan bergerak. Nah, kenapa ini ada isinya? Data ini bawaan dari konstruktor, di mana nilai n ini merupakan nilai yang akan kita inputkan, integer n ini. Tuh. Jadi time ini merupakan suatu kondisi atau variabel yang kita gunakan untuk mengisi data. Misal ada, nah salah satu contohnya ini. Nah, X. Nah, X-nya ini itu kita sebut sebagai time-nya. Ini ada ini X-nya. Misal ini ada A, karena kondisi awalnya A ini paling awal, maka A ini kondisinya sebagai head, B, C, dan lain sebagainya. Kemudian tiba-tiba ada nilai X yang akan kita inputkan. Nilai X ini dia akan diletakkan di depan. Berarti nanti posisinya X ini akan sebagai head, mengganti posisinya nilai dari posisi nilai A. Nih, setelah penambahan node X. Nah, time ini kita umpamakan sebagai X tadi, data time ini. Nah, berarti ketika ada data yang masuk, tetapi di dalam data itu masih kosong, ya, masih kosong, berarti otomatis data baru itu juga berbentuk tile juga. Nih. Jika tidak, nah maka dia otomatis, ya, data baru yang masuk itu akan berubah menjadi head. Nah, kemudian dia dideklarasikan, ya, data baru akan menjadi head di sini. Nah, ini time.next, berarti ada semacam pergeseran. Kalau di sini ini digeser datanya, digeser, ya, digeser. Kemudian ketika dia sudah ketemu nilai headnya, maka otomatis data baru itu akan berubah menjadi head. Nah, seperti itu. Ini untuk ilustrasi dari penambahan data yang paling depan. Nah, begitu pula ketika kita ingin menambahkan data dari belakang, ya, insert. Jika kondisi awal, ya, awal node kosong, maka head dan tail akan sama menunjuk ke input node. Nah, ini. Di mana data yang akan kita masukkan ini time n. Nah, ambil nilai n, data n ini mengambil dari parameter yang akan kita inputkan. Ini apabila nilainya kosong, ada data baru, berarti head otomatis sama dengan time. Kemudian karena dia menunjuk yang paling belakang, maka tail.next sama dengan time. Berarti ada data masuk, ini ilustrasinya. Nah, ada X yang masuk, ya. Awal mulanya D ini sebagai tail, kemudian
ada data yang masuk X. Nah, posisinya D-nya sekarang ini akan diubah atau dialihkan ke X nilai telnya. Nah, ilustrasinya gini. Begitu pula di sini. Nah, bagaimana kita bisa mengganti posisi nilai dari X yang awalnya nilai D-nya itu ini. Kemudian kalau dia sudah ketemu nilai telnya, maka otomatis nilai telnya ini akan diganti dengan nilai yang baru. Nah, list plus plus untuk menambahkan alokasi, ya, untuk menambahkan kalau kondisi ini terpenuhi, maka dia otomatis akan menambahkan alokasi dari memori, ya, link list yang akan ditambahkan. Nah, itu at last, ya, tadi kondisi seperti itu. Yang terakhir, yang selanjutnya, nah ini untuk menampilkan apa namanya data di dalam link list, ya, kita sebut sebagai ini ada temp, ya, katakan ini kita gunakan sebagai posisi sebagai head ini nanti akan digunakan untuk pergerakan dari seluruh list yang ada di dalam seluruh node yang ada di dalam link list tersebut. Nah, ini apabila temp itu tidak nol berarti ada isinya, ya, maka dia akan menampilkan keseluruhan data yang ada di dalam link list tersebut. Nah, ini yang akan ditampilkan oleh si link list ini, ya. Tuh. Ketika kita ingin memanggil, ya, baik itu memanggil dari insert depan, insert belakang, nah ini data atau n tadi yang akan kita inputkan, ya. Hasilnya berarti kalau kita inputkan dari depan, nilai 1 masuk berarti 1, 2, 3, ya, 4. Nah, ini karena dia nilainya dari depan, berarti kan 1 masuk dulu bawah, 2 mengikuti 3, 4. Kalau kita masukkan dari belakang berarti 5, dari bawah 6, 7. Nah, kayak gini kira-kira tampilan 8. Nanti coba karena dia dari belakang, ya. Nah, oke. Nah, ada penambahan setelah node tertentu. Ini algoritmanya, ini penyisipan atau penambahan node ini tidak bisa dilakukan apabila kondisi link list dalam keadaan kosong, nggak bisa, ya. Nah, apabila link list tidak kosong maka akan dilakukan pengecekan, 2 pengecekan sekaligus. Yang pertama, pengecekan ini apabila di dalam link list itu ada isinya tetapi indeks yang dimasukkan itu lebih besar daripada ukuran link list, maka juga tidak bisa dimasukkan juga. Contohnya, kita nanti di sini akan kita masukkan 2 buah inputan baru, node yang baru, nilai yang baru, dan inputan indeks, ya, itu. Nah, indeks ini yang akan menata, ya, yang akan menata nilai yang akan dimasukkan di dalam setelah indeks berapa. Nah, jadi ada 2. Nah, apabila indeks yang dimasukkan itu ternyata lebih besar daripada ukuran link list. Nah, ukuran link listnya 10, tetapi kita masukkan indeksnya 11. Nah, berarti kan otomatis nggak bisa. Nah, ini akan kita cek nanti di algoritmanya. Kemudian kalau indeksnya sesuai dengan posisi dari ukuran link list, maka kita akan ini menelusuri masing-masing indeks tersebut, mulai dari indeks 1, kedua, ketiga, sampai seterusnya. Nah, setelah didapatkan lokasi yang sesuai dengan ukuran indeksnya, maka, ya, nih nilai-nilai itu akan ditempatkan di dalam list sesuai dengan setelah indeks itu. Jadi setelah dia didapatkan nilai atau lokasi dari indeks yang disisipkan tadi, maka secara otomatis posisi itu akan disesuaikan dengan setelah dari indeks tersebut. Nah, ini algoritmanya. Misal di sini yang pertama kita akan menyisipkan nilai X setelah A, di mana A ini kita sebut sebagai temp.
Nah, maka ada X masuk. Oh, ternyata sesuai ya, karena ini sudah masuk ke tahap yang terakhir tadi. Nah, otomatis nilai X ini, nilai A, ya langsung dia menuju ke X, kemudian nilai X dia langsung menuju ke node selanjutnya. Nah, itu algoritmanya. Nanti coba dimodifikasi, ya. Ini dimodifikasi dari script yang untuk memasukkan at last sama at first tadi. Nah, untuk agar bisa kita menyisipkan nilai pada setelah indeks tertentu. Nah, algoritmanya tadi. Tuh, nanti bisa dicoba sebagai latihan. Selanjutnya, penambahan sebelum node tertentu. Nah, ini. Seperti pada algoritma yang pertama, penyisipan tidak bisa dilakukan apabila indeks kosong. Kemudian yang kedua ini juga sama, kalau indeksnya lebih besar tidak bisa. Kemudian kalau indeksnya sesuai dengan posisi tertentu, maka mengecek apakah node yang dimasukkan itu sebelum head, ya. Ini kita cek dulu, apakah node yang kita masukkan itu posisinya sebelum head. Jika iya, ya langsung saja dimasukkan, berarti at first. Tuh. Jika tidak, maka sesuai dengan kondisi tadi. Nah, ini scriptnya. Nih, oke, kita sudah masuk ke tahap ini, ya. Ini pasti sudah. Yang pertama, kita deklarasikan dulu nilai dari temp, ya, di mana temp ini nanti dia akan bergerak, ya, bergerak terus menerus. Kemudian ada data fix, ini untuk memantapkan data tersebut. Nah, kalau iya, berarti ini kita telusuri dulu dari node 1 sampai ke indeks. Ke indeks kurang dari sama dengan indeks yang kita masukkan. Ini nilai N-nya. Nah, jadi dia akan dimasukkan terus-menerus. Jika sudah ketemu bahwasanya nilai indeks itu kurang dari sama dengan I, maka dia akan lari terus sampai dia menemukan nilai posisi ini. Jika iya, maka dia akan melakukan pemrosesan ini. Apakah, ini head itu, nilai head ini sama dengan nilai indeks pertama? Jika iya, maka dia akan melakukan ini. Jika tidak, ini. Jika tidak, maka dia akan memasukkan data, ya, berdasarkan dari posisi indeks tersebut, karena indeks ini sudah diketahui. Nah, berarti ini posisi akhirnya, ya, dia akan memasukkan data. Nah, ini katakanlah posisi time. Maaf sebentar. Ini posisi X-nya, ya, posisi X-nya ini kita masukkan sebelum nilai A. Nah, time. Nah, nih. Nanti dia otomatis nilai X ini langsung akan menuju ke nilai A. Berarti ini kalau indeks first, ya. Berarti time, ini data yang kita masukkan otomatis menjadi head karena dia posisi ada di pertama. Kemudian jika tidak, maka dia otomatis langsung menunjuk time.next ke node berikutnya dengan menempatkan nilai N ini pada posisi nilainya, nilai N-nya, nilai misal 10, 20, 30 dan lain sebagainya. Nah, setelah itu baru dia bisa ditambahkan. List plus plus. Nah, penghapusan node di depan. Kemudian kalau kita ingin menghapus node di depan, ini gampang, ya, karena node yang paling depan akan dihapus, ya. Berarti kita ini akan program atau aplikasi yang akan kita buat itu dalam keadaan kosong apa tidak. Jika tidak, maka dia akan melakukan pemrosesan, melakukan proses. Nah, yang pertama kita deteksi dulu, ya, head-nya, dimana head ini nanti akan bergerak menuju posisi head atau menuju ke pointer selanjutnya.
Setelah itu ketika dia sudah ketemu, maka kurangi ukuran dari note tersebut kalau dia sudah ketemu. Karena posisi kan ketika dia posisi headnya sudah ketemu, ya sudah ketemu ini, maka head ini otomatis langsung kita kurangi. Dengan begitu nanti posisi headnya akan diganti oleh note sesudahnya. Nah, ini artinya itu. Nah, ini coba dicari untuk dijalankan. Kemudian untuk menghapus note yang paling belakang. Begitu pula sebaliknya, jika akan dilakukan penghapusan note yang paling belakang, maka note yang paling ini, jika note yang akan dilihat hanya satu, maka head dan tail akan secara otomatis langsung diisi dengan 0. Jika tidak, maka program akan menelusuri masing-masing note yang paling akhir, di mana yang paling akhir ini posisinya sebagai tail. Kemudian ketika kita sudah diketemukan nilai tailnya, maka otomatis 0 itu langsung kita isi sebagai 0. Nah, gitu. Nah, coba nanti cari algoritmanya. Menghapus dengan posisi note, menghapus note dengan posisi tertentu. Nih, jika tidak, nah ini apabila kondisi node-nya tidak dalam keadaan posisinya kosong dan kita ingin menghapus dengan posisi indeks, maka indeks tertentu, maka kita harus tahu ya. Nih, ini jika terpenuhi ini. Nah, masing-masing node akan ditelusuri seluruh indeks yang ada di dalam list dengan mengecek apakah nilai yang akan dihapus ini terletak di awal indeks atau di tengah indeks. Nah, ini contohnya. Ya, jika node kosong, ya tidak ada isinya. Jika indeks lebih besar dari list, tidak sesuai dengan indeksnya. Nah, ini pergerakan indeksnya. Ya, time ini data yang akan bergerak. Kemudian kita menelusuri masing-masing indeks atau masing-masing node sampai node ini kurang dari indeks sama dengan indeks min 1. Nah, sudah ketemu nilainya, maka dia akan melakukan ini sama melakukan yang ini. Apabila nilai indeksnya ini sesuai dengan kondisi yang seperti ini, ya, di mana nilai headnya, nilai pertamanya ini sama dengan nilai yang paling pertama, atau kalau kita katakan sebagai indeks sama dengan 00, maka otomatis head itu dia langsung akan ditunjuk atau menunjuk ke node selanjutnya, di mana kemudian yang head ini langsung akan dihapus posisi headnya. Jadi headnya ini bergeraknya 2 kali. Head node pada kondisi tertentu, ya headnya. Kemudian langsung dia menunjuk ke node selanjutnya. Nah, node selanjutnya ini, node sebelumnya ini langsung dihapus. Nah, node-nya ini langsung menggantikan posisi, node yang selanjutnya menggantikan posisinya head. Nah, begitu. Nah, apabila posisinya ini di tengah-tengah, misal indeks ke-0, indeks ke-3, 4, 5, 6, maka time.next nilainya, nilai yang akan kita hapus tadi, kemudian dia akan menunjuk ke node selanjutnya. Node, misal di sini ada node nih. Nah, node di sini nanti dia ini indeks ke-3 misal. Indeks ke-3, nah otomatis nanti misal kita ingin menghapus ke ini indeks ke-2, kita menghapus indeks ke-3. Nah, otomatis di sini nanti dia akan menghapus nilai 3 dan nilai dari 3 ini, nilai dari 2 ini langsung menuju ke sini. Nah, tuh. Kemudian list 00 dikurang ini. Nah, begitu. Nah, ini nanti coba dibuat latihannya. Ya, ada 4 node ya kondisinya, di mana kondisinya nilainya 100, 200, 300, 400. Kemudian ini nanti ditambahkan sesuai dengan program yang sudah kita buat tadi, dimulai dari awal sampai akhir. Ya, tambahkan node baru dengan data 500 dari belakang, kemudian node baru 50 dari depan, berarti 500 ada di selatan 400, 50 di sebelum 100. Kemudian tambahkan node dengan data 250 setelah node 200 di sini posisinya. Nanti gunakan metode yang sudah kita bahas tadi. Hapus node yang paling depan berarti 50. Kemudian
Selanjutnya hapus node yang paling belakang berarti 500 ya. Selanjutnya hapus node yang memiliki data 300, berarti kita disuruh menghapus berdasarkan dari nilai datanya. Atau nanti kalau sama pakai indeks silahkan, nggak apa-apa. Akses semua data dari berarti kita pakai yang nomor 4 ini pakai metode display ya. Oke, itu nanti kita lanjut lagi di LMS untuk mendiskusikan segala sesuatunya. Terima kasih, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.